Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassyukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Sahabat guru dan teman-teman guru madrasah yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah, khususnya Kementerian Agama Republik Indonesia, melalui Direktorat KSKK Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, telah mengeluarkan SK Dirjen Pendis nomor 2791 tahun 2020 yang isinya adalah tentang kurikulum darurat pada madrasah. SK ini ditandatangani pada tanggal 18 Mei 2020. Apa sebetulnya isi dari SK Dirjen tersebut? Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit tentang pokok-pokok dari isi SK Dirjen yang menurut saya penting untuk dipahami oleh semua guru, agar Bapak Ibu guru memiliki persepsi sama di dalam melaksanakan implementasi kurikulum darurat. Bapak Ibu guru yang saya hormati, apa itu kurikulum darurat? Kurikulum darurat adalah kurikulum yang disusun dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan pada masa darurat, dengan memperhatikan rambu-rambu ketentuan yang berlaku serta kondisi keterbatasan masing-masing satuan pendidikan di masa darurat. Masa darurat yang dimaksud bukan hanya pada masa darurat COVID-19, tetapi berlaku pula pada masa darurat karena terjadi bencana alam, misalkan huru-hara dan sebagainya. Bagaimana konsep kurikulum darurat? Konsep kurikulum darurat yang pertama, kurikulum darurat adalah kurikulum yang disusun dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan pada masa darurat. Yang kedua, ini yang menurut saya penting, dalam menyusun kurikulum darurat, madrasah dapat melakukan modifikasi dan inovasi pada struktur kurikulum, beban belajar, strategi pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan lain-lain. Yang ketiga, pada masa darurat, seluruh siswa harus tetap mendapatkan layanan pendidikan dan pembelajaran dari madrasah. Yang keempat, kurikulum darurat hanya diterapkan pada masa darurat. Bila kondisi sudah normal, maka kegiatan pembelajaran harus kembali dilaksanakan secara normal. Bagaimana pembelajaran pada masa darurat? Yang pertama, kegiatan pembelajaran pada masa darurat tetap berpedoman pada kalender pendidikan madrasah tahun pelajaran berjalan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia. Kegiatan pembelajaran bukan hanya untuk mencapai ketuntasan kompetensi dasar kurikulum semata, namun lebih menitik beratkan pada penguatan karakter, praktek ibadah, peduli pada lingkungan, dan kesalehan sosial. Kemudian, kegiatan pembelajaran pada masa darurat melibatkan guru, orang tua, siswa, dan lingkungan sekitar. Yang keempat, kegiatan pembelajaran wajib mempertimbangkan terjaganya kesehatan, keamanan, dan keselamatan sivitas akademika madrasah, baik pada aspek fisik maupun psikologi. Kemudian bagaimana prinsip pembelajaran pada masa darurat? Prinsip pembelajaran masa darurat. Yang pertama, pembelajaran dapat dilakukan dengan tatap muka.
tatap muka terbatas, dan atau pembelajaran jarak jauh, baik secara daring, dalam jaringan, dan luring, luar jaringan. Yang kedua, pembelajaran dapat berlangsung di madrasah, rumah, dan di lingkungan sekitar sesuai dengan kondisi masing-masing madrasah. Yang ketiga, pembelajaran perlu berkembang secara kreatif dan inovatif dalam mengoptimalkan tumbuhnya kemampuan kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif siswa. Yang keempat, pembelajaran menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas. Ini yang penting perlu kita sampaikan kepada teman-teman guru. Kemudian yang kelima, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Selanjutnya, materi, metode, dan media pembelajaran. Yang pertama, guru dapat memilih materi pelajaran esensi untuk menjadi prioritas dalam pembelajaran, sedangkan materi lain dapat dipelajari siswa secara mandiri. Insya Allah kapan-kapan akan kita share materi pelajaran esensi semua mapel. Yang kedua, guru memilih metode yang memungkinkan pencapaian tujuan pembelajaran pada kondisi darurat. Yang ketiga, guru diharapkan kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan media atau sumber pembelajaran yang ada di lingkungan sekitar untuk tercapainya tujuan pembelajaran. Kemudian bagaimana cara mengelola kelas dalam kurikulum darurat ini? Pertama, kegiatan pembelajaran dapat berbentuk kelas nyata maupun kelas virtual. Yang kedua, madrasah yang berada pada zona hijau dapat melaksanakan kelas tatap muka, sedangkan madrasah yang berada dalam zona merah melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Ketiga, bila dalam bentuk kelas nyata, di mana guru dan siswa bertemu tatap muka, maka harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Yang keempat, bila dalam bentuk kelas virtual, guru dapat menggunakan aplikasi pembelajaran digital, e-learning madrasah, dan atau yang sejenisnya. Yang kelima, pengaturan jadwal kelas virtual yang proporsional agar siswa tidak seharian berada di depan layar komputer atau laptop atau handphone. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Yang pertama, perencanaan. Sedapat mungkin RPP disusun yang simpel atau sederhana, mudah dilaksanakan serta memuat hal-hal pokok saja. Selanjutnya, guru dapat membuat pemetaan KD dan memilih materi esensi yang akan diajarkan kepada peserta didik pada masa darurat. Kemudian setelah guru menyusun RPP dan disahkan oleh kepala madrasah, bila memungkinkan dan dinilai penting, maka RPP tersebut dapat dibagikan kepada orang tua siswa agar orang tua mengetahui kegiatan pembelajaran, tugas dan target capaian kompetensi yang harus dilakukan anaknya pada masa darurat. B. Pelaksanaan. Kegiatan pembelajaran dapat dilakukan secara daring, semi-daring, dan non-digital. Kedua, yang selanjutnya, aktivitas belajar memperhatikan kondisi madrasah dan siswa untuk menjalankan pembelajaran secara daring, semi-daring, maupun non-digital. Ya, terutama RAMI ini ya. Kemudian penilaian. Penilaian hasil belajar mengacu pada regulasi atau juknis penilaian
hasil belajar dari Kementerian Agama Republik Indonesia dengan menyesuaikan masa darurat. Selanjutnya, penilaian hasil belajar mencakup aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. Penilaian hasil belajar dapat berbentuk portofolio, penugasan, proyek, praktek, tulis, dan bentuk lainnya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan atau keamanan. Selanjutnya, penilaian dapat meliputi penilaian harian, penilaian akhir semester, dan penilaian akhir tahun. Demikian Bapak Ibu Guru presentasi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mari kita sambut tahun ajaran baru ini dengan semangat baru, dengan paradigma baru. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.